Kepala Sekolah SDN 2 Sri Pendowo, Kasino Red, diduga terlibat dalam kasus penipuan dijanjikan menjadi PNS di tahun 2010 dengan meminta uang ratusan juta rupiah ke beberapa korban yang ingin menjadi PNS. Para korban dijanjikan akan menjadi PNS asal siap membayar sejumlah uang yang diminta pelaku. Hal ini terkuak saat beberapa waktu yang lalu seseorang warga Rajabasa yang biasa dipanggil Novi membeberkan, awalnya dirinya diiming-imingi kasino untuk bisa menjadi PNS, asal siap membayar uang yang digunakan untuk menyuap panitia yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Korban pun dikenalkan dengan Almah Ropingi yang tinggal di Marga Sekampung yang saat itu menjabat KPD Pendidikan Kecamatan Marga Sekampung, yang menurut kasino mempunyai koneksi orang dalam yang bisa membantu Novi dan korban lainnya menjadi PNS. Novi yang sempat dirayu untuk menempuh cara tak lazim menjadi PNS akhirnya percaya dan mengikuti arahan kasino. Apalagi istri kasino ikut meyakinkan Novi dengan bercerita sudah lebih 25 orang yang dibantu kasino menjadi PNS dengan cara itu. Namun ternyata setelah Novi membayar uang senilai 90 juta rupiah di rumah Ropingi dengan diantar kasino dan diberi kwitansi yang ditandatangani Ropingi dan kasino, janji keduanya tidak terbukti. Hingga tahun 2021 Novi dan korban lainnya tidak kunjung menjadi PNS. Padahal Ropingi saat ini sudah meninggal. Novi yang kecewa akhirnya meminta tanggung jawab kasino, dan oleh kasino Novi diajak menemui keluarga Ropingi. Namun akhirnya keluarga Ropingi dan kasino mengelak bertanggung jawab dan tidak bersedia mengembalikan uang tersebut. Kasino saat ditemui di kediamannya Kamis, tanggal 25 November tahun 2021, saat dikonfirmasi membantah pengakuan Novi, menurutnya cerita Novi bohong belaka, saat itu menurutnya dirinya saat itu sedang minum jamu. Dan ngobrol dengan ibu Novi, ibu menanyakan ada peluang jadi PNS gak untuk anaknya, dan dijawab akan dicarikan dulu, dan tak lama Ropingi datang ke rumah kasino dan bercerita tentang Novi, dan tak lama Novi dan keluarganya mengajak ke rumah Ropingi dan dirinya mengaku tidak tahu apa yang dibicarakan di rumah Ropingi karena dirinya tidak ikut ke dalam rumah jadi apa yang disampaikan Novi adalah fitnah belaka. Sementara itu Dul Bakir SH kuasa hukum korban didampingi Sunarso Ketua NGO Lantai Lampung Timur dari Novi kepada awak media menyampaikan akan melakukan upaya hukum terkait penipuan kasino ke kliennya, dan berharap aparat hukum bisa menindaklanjuti kasus penipuan yang diduga dilakukan oknum Kepala Sekolah SDN 2 Sri Pendowo ke Novi dan korban lainnya. Edo Lantai News TV melaporkan. Pak Kasino, wah situ tuh. Maaf Mas, dengan siapa Mas? Tri Asari Novianto Pak. Sampai tinggal di mana ini Mas? Saya sekarang di Rajabasa Baru tinggalnya Pak. Rajabasa Baru, dusun berapa? Dusunnya lupa, kalau RT-nya RT 8 RW 3 Pak. Terkait dengan permasalahan sampean itu seperti apa Mas kronologinya Mas? Jadi pada saat itu saya kan selesai wisuda saya diperkenalkan lah sama Pak Kasino itu ke tempat Pak Ropingi, katanya saya diiming-iming untuk menjadi pegawai negeri sipil di pemerintahan gitu Pak. Pak Kasino itu sendiri siapa sampean? Pak Kasino itu dulu guru saya Pak waktu masih SD. Oh, guru SD sampean. Ya, cuman untuk hubungan ini saya nggak ada hubungan keluarga atau ini nggak ada Pak. Nggak ada ya. Pak Kasino sendiri tinggal di mana? Pak Kasino di Desa Sadar Sriwijaya Pak. Desa Sadar Sriwijaya. Dia statusnya apa Mas pekerjaannya Mas? Waktu itu kepala sekolah, terakhir kepala sekolah yang saya tahu kepala sekolah di SDN Sri Menanti Pak. SDN Sri Menanti. Kalau saat ini Pak? Untuk saat ini saya kurang tahu Pak. Statusnya pegawai negeri. Jadi Mas, untuk kasus yang sampean tertipu ya, ini jatuhnya ya, diduga ditipu kurang lebih 95 juta ya. Itu awalnya sampean kenal nggak dengan Pak siapa Mas? Pak Ropingi. Pak Ropinginya. Saya tidak kenal Pak. Saya kenal ya dari Pak Kasino. Saya ditawarin mau nggak jadi pegawai negeri sipil gitu. Terus saya sama bapak saya langsung diajak lah ke kediaman Pak Ropingi waktu itu. Tinggalnya di mana Pak Ropingi itu sendiri? Pak Ropingi itu tinggalnya di Batu Kasih Pak. Batu Kasih. Ya. Kalau di sana selaku apa? Waktu terakhir sih kepala sekolah SMP di Batu Kasih situ Pak. Saya kurang tahu sekolah ya. Kalau untuk ini Mas, untuk Pak Kasinonya, pas pemberian uang atau penyerahan uang kepada Pak siapa? Pak Ropingi
Tahun berapa itu? Kayak tanggapan ya Mas Ira. Sekitar setelah Pak Ropingi wafat sekitar 1 tahun ya Pak. 1 tahun yang lalu lah Pak. Jadi setelah Pak Ropingi meninggal sampai sempat ke keluarganya. Iya, sama Pak Kasino juga. Apa jawabannya? Ya intinya saya minta Pak Kasino untuk tanggung jawab lah, ada tanggung jawab untuk kesana juga gitu. Ya tanggapannya dari pertama anaknya yaitu saya nggak ada urusan, itu kan urusan bapak saya. Terus kalau untuk Pak Kasinonya sampai minta pertanggungjawaban nggak dalam arti mengganti materi atau apa gitu? Pernah nggak? waktu langsung ketemu Pak Kasino enggak, ya setidaknya saya minta Pak Kasino itu tanggung jawab untuk nganterin aja, nganterin, ya setidaknya ngurus lah Pak. Dia mau bertanggung jawab. Nah, belum ada omongan. Ya belum ada omongan, ya intinya biar mereka antara Pak Kasino yang memfollow up, tapi nggak sampai tahu pernah saya nggak nanya hasilnya dengan sampai Pak sekarang. Kasino seperti ini, lu piye ki Pak, kok nggak situ gini pernah nggak nanya dengan Pak Kasino? Saya setelah itu nggak ketemu Pak Kasino lagi Pak Sampai sekarang? sampai sekarang. Belum Jadi pernah sudah ketemu. berapa tahun nggak ketemu sama Pak Kasino? 1 tahun Pak. Setahun? Iya, 1 tahun ini saya belum ketemu Pak Kasino. Nggak tahu adiknya ketemu Nggak, setelah Mas kan pernah lah India ketemu Pak Kasino setelah, namanya itu udah 10 tahun ya, Iya, Pak. dalam arti 5 tahun ke terakhir atau 7 tahun terakhir. Sampai pernah nanya piye, pernah nanya nggak dengan Pak Kasino, Pak kok kayak gini atau bagaimana, uang saya bagaimana, pernah nggak nanya? Ini pernah waktu itu saya pas Pak Kasino kalau nggak salah apa ya, hari rayanya Pak Kasino pas tahun baru ya Tahun Pak. baru, Tahun Pak. baru waktu itu ya waktu itu saya tanya lah ya bagaimana Pak ini kan waktu Pak Ropingi masih ada, ya itu urusan Iya. Pak Ropingi katanya. Oh dia Mas. jawab itu urusan Pak Hopingi. Ya jadi itu kan Pak Ropingi yang hubungan sama yang di atas gitu. Saya nggak tahu. Kata dia. Ya. Dan sampai pernah nanyakan gimana Pak uang saya, pernah nggak nanya gitu? Kalau menanyakan uang saya belum pernah. Cuma nanyain proses kenapa kok belum Ya jadi. prosesnya gimana Pak? Ini udah waktu itu udah berapa tahun, 5 tahun kalau belum ada. Terus ini. Mas, setahu sampean Saya waktu itu kan beli jamu. Beli Tempat- jamu. Tempat ini kaitan dengan Nopi ya. ya Beli jamu di situ. Nah terus saya itu ditanya apa ada yang bisa bantu. Kebetulan kan ada yang ada jadi PNS kan gitu. Saya cuman saya nggak tahu tak cobanya kan gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya Pak Ropingi itu datang ke situ, artinya pas jalan-jalan dia mampir situ, dia omong-omongan sama orang tuanya begitu. Setelah itu berapa hari kemudian saya diajak sama bapaknya si Ian itu, bapaknya Nobil, diajak ke sana, Ke tempat siapa itu? ke tempat Pak Ropingi itu. Roping itu siapa? Pak Ropingi itu ya orang yang di itu kan. Loh. Tuh. Ya, Yang di mana coba? di Gunung Raya itu. Gunung Raya. Saya apa gimana itu Gunung Raya? Gas itu. Artinya Pak Roping ini diajak sampean atau bagaimana? Enggak, saya Enggak. enggak tahu. Saya sekolah, begitu saya sampai di rumah beliau datang, "Loh, sampai dari mana?" Dari situ ngobrol-ngobrol seperti itu, ngobrol masalah apa gitu, situ. Terus berapa hari kemudian saya dihampiri bapaknya Nopi sama Nopi, diajak ke sana, Diajak ke? diajak ke tempat Pak Robin itu. Ah. Dulu. Setelah sampai sana, yang masuk itu bapaknya si Nopi, terus komunikasinya bagaimana? Saya juga nggak ngerti, saya di luar. Yang hitungannya di dalam itu apa, terus mengeluarkan berapa, itu yang saya jalankan waktu itu. Itu siapa aja Pak yang sampean bawa ke sana atau sampean diajak ke sana tadi? Selain Nopi nih, kami menerima informasi bukan hanya dia Pak. Di bapaknya Nopi, Bukan, yang untuk ditawarkan menjadi PNS. Saya juga pernah mendapat kabar itu bukan hanya saudara Novia saja yang
yang di korban itu jadi ada orang lain saya nggak pernah menawarkan. Tidak pernah menawarkan ke mereka. Mereka yang mengajak sampean ke sana. Ya, saya cuman waktu itu loh, saya itu beli jamu tempat Nopi itu. Terus ibunya Nopi nanya apa punya orang Pak Asino untuk menjadi PNS. Dan kayaknya nggak tahu ya Mbak, ada coba nanti tak tanya kan gitu loh. Nah setelah itu kok si Ropingi itu katanya dari itu beli jamu atau apa di stasiun saya itu di sini jam pulang dari sekolah. Ropingi itu apa dan siapa Pak? Ropingi itu Kerjanya apa? Ropingi itu dulunya kepala sekolah. kepala sekolah di mana Pak? Kepala sekolah di waktu zaman itu dia KPD. KPD mana juga? Sampai kenal dia udah lama? Ya. Kenal dia waktu itu sudah kenal atau baru ketemu kali itu? Saya ketemu kan kawan saya itu kan dari KPD. Nah, di kantor KPD itu ketemu ya itu lah. Sudah lama ini berteman apa sama Pak Robi sampai Belum ketemu itu waktu dia jadi KPD itu. tapi udah lama ya. Sebelum atau sesudah sampean diajak Bapak Nopi ke sana? Kenal beliau, kenal Pak Ropingi. Sebelum aku diajak Nopi ke sana, bapaknya Nopi itu ke sana aku udah kenal. Terus waktu beliau datang ke sekolah, apa yang disampaikan oleh Pak Ropingi ke sampean? Datang ke sekolah Lah, kata sampean Ropingi datang ke sekolah nemuin sampean. Ropingi itu aku pulang dari sekolah. Oh. Terus Ropingi itu datang. Katanya dari pasar itu terus ketemu ngobrol sama orang tua yang Nopir ya dari situ Pak. Apa yang disampaikan dia Pak waktu Dia itu? mau jadi PNS. Enggak, mau jadi PNS artinya gini Pak. Dari Pak Ropingi itu kan menemui sampean, ada yang dibicarakan dengan sampean apa waktu itu? Ya cuman begitu ya. Cuman begitu, bagaimana maksudnya? Cuman begitu mau si Nopir itu mau jadi PNS gitu. Mau jadi PNS. Nah terus gimana itu hanya? Dia nggak membicarakan masalah harga terus berapa. Saya terus berapa kemudian diajak Pak Buri, Nopi dan adiknya itu diajak ke tempat. Sampean posisi di sana di luar, Iya, tidak masuk. iya. Ya, di mobil atau di mana itu? Di teras. Di teras. Setelah pulang Pak, setelah pulang sampean ngobrolin apa di mobil itu? Saya nggak ngobrol apa-apa. Tidak ada penyampaian dari Nopi atau apa, tidak ada. Sampean cuma nggak tahu sama sekali. Yo, nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Yo, tahunya itu dia sana. Pak, saya tanya Pak, sampean nggak tahu sama sekali apa yang diobrolkan mereka di dalam? Enggak. Nggak. Di mobil pun sampean tidak ngobrol terkait masalah itu sama sekali. Ya. Sampean siap menuntut pihak Nopi saat ini karena Nopi mengatakan sampean yang mengenalkan dia dengan Ropingi dan sampean yang meminta uang sebesar 90 juta. Nah, ini saya sampaikan ke sampean. Kalau sampean merasa tidak, tuntut dia. Ya, dan korban bukan hanya dia, Pak. Masih ada korban-korban lain yang saat ini sedang kami tangani, yang belum sempat kami ambil pernyataannya. Jadi sampean boleh berkilah apapun, sampean berhak membela diri sampean. Tapi kami punya alat bukti awal yang bisa mengarah ke sampean bahwa sampean adalah mediator lah antara Pak Nopi tadi dengan Pak Ropingi. Itu yang kami punya. Kalau pembuktian kami tidak bisa mengatakan salah benar Pak. Kami media, kami NGO. Sebatas melaporkan saja. Itu yang bisa kami lakukan.